Kak Ivon, coba deh lihat. Ini gambarnya udah pas belum ya? Itu tuh yang foto Cireng kayaknya kurang ke kiri deh kan Tani. Oh iya, oke. Coba. Coba nih. Nah, pas. Sip. Seru juga ya ini ya. Edit video untuk presentasi anak-anak. Iya. Malah Kak Ivon bukan seru aja. Apa? Jadi lapar lagi lihat gambar-gambar foto ini. Oh iya, betul juga. Lihat tuh. Anak-anak lagi makan cireng di foto. Kak Ivon waktu bikin cimol di foto. Oh iya, betul. Asik, nikmat nih. Aduh. Nah, sekarang kita tinggal tunggu anak-anak Hmm, rekam audionya. ya. Mereka harus menuliskan dan mengisi suaranya supaya video ini menjadi presentasi yang baik. Gitu kata Miss-nya. Betul banget. Jadi mereka bikin narasinya ya. Iya, Oke, sekarang apa yang lagi mereka lakukan ya? mereka lagi nulis kan Tony? Oh iya. Tapi coba deh Kak Ivon dengar. Kok kayak ada suara tangisan? Masa sih? Iya. Oh iya kan Tony? Iya, ya Coba. ampun. Kita ke kamarnya, kita Ya, lihat ayo. kenapa bisa nangis. Missy! Hai Sukri. Nggak usah masuk dulu, kami lagi nangis. Iya jangan, kami malu, air mata kami ini berlimpah-limpah. Hei, ayo. Kak Tony kita masuk, ayo. Ayo. Ya ampun, kenapa? Beneran ya air mata kalian sampai berlinang-linang berlimpah-limpah? Iya, aduh ini capek banget aku nulis kayak begini. Iya, kami sekolah malah disiksa sama miss-nya. Iya miss-missnya jahat banget sih, kami disuruh nulis yang banyak kayak begini. Iya, dan kita kayak budak ya, Sukri disiksa kayak gini. Iya kayak budak. Duh, kayak budak katanya kan Tony. Sampai dibilang kayak budak. Aduh, justru Kak Ivon setuju sama Miss-nya nyuruh kalian nulis supaya kamu bisa menulis. Tidak, ini adalah sebuah penderitaan buat kami. Iya, kenapa sih kagak ngomong aja langsung? Kalian itu mesti berterima kasih loh sama Miss. Iya. Kalian hanya bertugas menuliskan narasinya atau ceritanya dari presentasi itu, kan mau show and tell kan? Terus nanti tinggal kamu rekam suaranya, Kak Antoni akan bantuin lagi. Kalian gak disuruh edit video. Iya, lihat Coba. nih peraturannya, orang tua atau wali hanya diperbolehkan untuk mengambil dan mengedit video. Kalian disuruh untuk menuliskan narasinya. Iya, kenapa mesti kami? Kalian aja semua sekalian. Kita lebih pintar ngomong daripada pintar nulis. Sukri, yang mau presentasikan kalian, mau show and tell tuh kalian, bukan Kak Ivon Kantoni. Iya, lagian kalian menulis itu supaya kalimat kalian itu benar-benar jelas. Coba, kalian tadi udah tulis mana? Nih, ini nih. Oh, coba. Teman-teman, hari ini kami akan memperkenalkan jajanan tradisional Sunda yang sangat enak, murah, dan mudah membuatnya. Oh, ini udah bagus. Iya, tapi capek habis itu. Iya, tanganku langsung nyut. Tanganku kejut-kejut nih. Kejut-kejut lagi. Aduh, tinggal tambahin lagi 5 atau sampai 10 kalimat. Jelaskan, cireng itu apa? Singkatannya apa? Itu. Iya, misalnya cireng, singkatan dari aci digoreng. Iya tuh. Cilok. Ada nggak tulis cilok? Ada kan, Ada kita itu. udah bikin. Iya. Aci dicolok, cilor, aci telur, cimol, aci di mall-mall, cirambai. Apa Nah, tuh itu aku cirambai? ciramai ngebingung. Iya, Cirambai cirambai itu apa tuh? dari aci juga, dari tepung tapioka juga, cuman dibuatnya panjang-panjang kayak orang menangis. Bahasa Sunda itu kalau kita lagi nangis disebutnya waduh itu air matanya sampai cirambainya banyak. Oh,
Oh begitu. Emang Kak Antoni nggak tahu? Ya nggak tahu, Kak Antoni kan dari Jakarta. Ya tulis Kak Ivan sama Kak Antoni bantuin, tapi kamu yang menulis. Aduh, kenapa sih? Nggak ada gitu alat kayak Google Speak gitu ya. Kita ngomong nanti hasil tulisan tangan kita. Nggak ada. Kalaupun ada, Kak Ivan Kak Antoni tidak mengizinkan kalian untuk Google Speak kayak gitu. Nulis langsung otomatis keluar kayak robot. Google Kenapa Voice emang tuh ya. Emang kenapa kalau begitu? Kan tuh memudahkan semua. Ya kalian tuh juga harus belajar untuk melatih tangan kalian Iya. dalam menulis. Iya. Kak Antoni juga dulu waktu seusia kalian tuh ya juga belajar bagaimana menulis menggunakan tangan kita, melatih tangan kita supaya bisa menulis. Iya kan kalau kita udah bisa belajar menulis nih. Sekarang Miss bantu atau paksa kamu untuk menulis banyak sampai harus tulisannya di foto. Itu supaya kamu bisa latihan dan terus menerus melatih. Karena kalau kamu bisa nulis, kamu bukan hanya pintar atau bukan hanya bisa pandai menulis ya Kak Antoni. Iya. Masa sih? Iya betul, tapi kamu bisa. Melatih motorik kamu. Motorik. Iya, jadi lentur tangannya, jari-jarinya lentur. Emang tangan kita ada motor? Ada mesinnya gitu? Motorik bukan motor. Sukri ini motor sama motorik beda. Ya kan sama aja tuh ada motor yang Nah, betul. Orang naik motor pun harus lentur loh motoriknya. Tangannya mesti ngegasnya mesti bagus, kenceng enggaknya. Nah itu dibantu salah satunya dengan menulis sejak dari kecil. Lalu ada lagi nih ya, menulis itu melatih kamu untuk berkonsentrasi. Nah tuh, Oh gitu. iya. Ya berarti kalau menulis kan nggak bisa meleng ya. Masa Iya. kita lagi nulis lalu kemudian matanya malah ngeliat sana. Apalagi Atau waktu nonton YouTube. Iya, apalagi waktu didikte tuh apa Miss. Mesti denger kupingnya. Terus tulis. Itu namanya konsentrasi. Selain itu juga waktu menulis kita melatih keseimbangan. Hah? Gimana supaya nggak jatuh maksudnya? Nih, ini pegang pensil aja harus benar. Iya. Nggak boleh miring, nggak boleh seenaknya, nggak boleh kayak digenggam, tapi ada aturannya. Jadi harus seimbang. Waktu kamu menulis pas mejanya miring, kamu bisa nggak yo nulis dengan meja miring? Pas posisi berdiri nih, kertasnya vertikal ke bawah, kamu bisa nggak nulis? Ayo. Nah, bisa nggak tuh? Hai. Nah itu mesti dilatih. Makanya itu namanya keseimbangan. Belum lagi ya, kamu nekannya tuh bener-bener neken banget atau kamu malah terlalu melayang. Iya. Oh iya, jadi harus dikira-kira ya benar-benar Dan itu menulis tuh harus dilatih ya. Dan satu lagi yang paling penting, waktu kita menulis, kita tuh sedang belajar menuangkan ide yang ada di dalam otak kita. Wow. Otak-otak jadi lapar. Itu otak-otak makanan. Iya, jadi ide, kamu punya apa ide di otakmu, Sukri? Ah, Tuang. Tuang jadi air. tuang. Bukan, Oke. maksudnya tuang dalam tulisan. Tuliskan isi hatimu. Aduh, kenapa sih harus ditulis? Iya, supaya ide kamu tuh keluar muncul kreatif. Pas kamu baca lagi, Kamu akan tahu dan kamu bisa memperbaiki kalau mungkin ada hal-hal yang kurang. nah, jadi ide itu jangan hanya di kepala doang. Aduh, jadi kita harus berlatih dong seperti ini. Ya udah Sukri kalau banyak manfaatnya sih nggak apa-apa. Kita akan harus terus belajar menulis. Iya. Dari tadi nanti kita lentur. Jadi kalau kita lagi main game juga lentur. Nah, itu dia. Iya, betul juga ya. Nah, Kak Antoni juga mau kasih tahu nih bahwa dari hal yang sederhana itu yang kalian terus menerus lakukan, kalian ingat ada sebuah tujuannya, ya. Tadi Kak Ivon udah kasih tahu tuh manfaat-manfaat dari menulis. Nah, tujuan dari menulis itu ya, itu tuh juga harus kamu tahu sehingga dari latihan-latihan yang kecil, yang sederhana yang kamu lakukan yang bikin sampai kamu bosen banget. Iya tuh aku sampai bosen banget, sampai rasanya Pada hari ini baru 2 kalimat, itu pun singkat-singkat. Iya. Nah, dari latihan-latihan itu, nanti kamu kan bisa lihat tulisanmu semakin baik,
kamu juga akan semakin mahir menuangkan ide-ide dalam tulisan. Dan mungkin kamu bisa menggambarkan dengan lebih baik. Iya, Sehingga betul. ketika Miss membacanya, lalu kemudian kamu juga mempresentasikannya, kalimatmu itu jadi keren banget. Iya, dan dengan bangga kamu bisa menceritakan kepada teman-teman. Iya ya, harusnya begitu ya. Iya, Iya. manfaatnya banyak. Apalagi mau jadi pelukis itu tuh, aduh, mau jadi perakit robot itu Mm-mm. tangan tuh harus kuat. Salah satunya ya dengan cara menulis. Iya, betul. Nah, kamu bayangin ya, dari latihan-latihan sederhana itu bukan hanya kamu, tapi juga profesi-profesi lain, dokter, atlet, apa segala macam. Itu mereka melakukan hal-hal yang bagi mereka awalnya itu hal yang baru. Aduh, bagaimana mungkin aku bisa? Aduh, bagaimana mungkin aku mampu untuk melakukannya? Awalnya, setiap manusia itu ya pasti bingung harus memulainya bagaimana. Lalu kemudian nggak tahu harus melakukan apa. Iya. Wajar. Bahkan dalam pelayanan juga. Aduh, aku harus bagaimana ya melayani? Aduh, gimana ya cara menyambut orang? Aduh, bagaimana ya cara menyanyi? Aduh, bagaimana ya cara berdoa? Dan Nah, jangan lupa loh, ibu guru atau mungkin papa mamamu atau siapapun ya, untuk belajar menulis itu nggak langsung dari bayi belajar menulis. Mama papa tahu tahapannya, Kak Ivan, Kak Antoni tahu tahapannya. iya. Mungkin kalian belajar berdiri dulu, jalan dulu, nggak langsung bayi disuruh nulis. Karena memang belum waktunya. Nah, sekarang kamu waktunya menulis. Iya. Dan semua dimulai dari belajar. Iya. Selalu ada start awalnya. Baru kamu pelan-pelan berlatih, lalu kemudian skillmu atau kemampuan kamu itu menjadi lebih baik. Nah, setiap orang pasti awalnya nggak bisa, tapi nanti lama-lama bisa. Nah, bagaimana supaya dia bisa sampai bisa atau mahir itu? Ya, dia mau punya hati yang belajar. Dan latihan terus, Iya, setiap tidak hari tuh. malas. Nah, Kak Antoni mau baca nih dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana Paulus ya menggunakan gambaran seorang atlet itu, yang bayangin dia itu terus-menerus berlatih, entah itu dia 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Bahkan itu sampai belasan tahun ya. hanya untuk 1 pertandingan dan dia dapetin mahkota. Oh iya, aku pernah tuh lihat di Instagram tentang Usain Bolt, pelari yang memecahkan rekor dunia pelari 100 meter. Yang katanya dia berlatih selama bertahun-tahun hanya untuk supaya bisa berlari dalam 100 meter itu hanya 9 detik. Jadi berhasil memecahkan rekor. Iya, dia berhasil. Wah, keren banget Dan tuh. itu dimulai dari latihan-latihan dia, latihannya yang lama, tapi hanya untuk bertanding supaya dia bisa mecahin rekor lari hanya 9 detik. Nah, Sukri tahu tuh. Ya kan? Oh iya ya, tahu ya. Ih, Kita Sukri. tahu, hai. Aduh, Sukri tahu tapi putus asa. Iya, ya memang gitulah kadang manusia ya. Meskipun sudah tahu, tapi ya ketika ada kesusahan, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, akhirnya putus asa. Iya, Kak Ivan tadi seneng banget loh sama ilustrasi Paulus. Dibilang petinju aja Mm-mm. dilatih supaya dia nggak boleh mukul sembarangan.
Oh, Padahal- karena kalau dia memukul sembarangan berarti dia membuang tenaganya sia-sia. Iya, betul. Jadi kita pun waktu bisa menulis jangan asal bisa nulis nggak bisa. Jadi buang-buang tenaga kalau gitu ya. Dan juga merugikan orang lain. Ini dibacanya apa? Terus kamu ulangi. Tapi dokter tuh ya. Hai, dokter, kalau baca resep Iya, paracetamol, Iya. cuman P doang, P seret. Iya, kayak cacing. Cacing gejret-gejret. Terus si dokter belajar nulis nggak sih? Belajar itu ada tekniknya lagi setelah Iya. kamu bisa menulis. Jadi bukan dokternya tuh sembarangan nulis nih gitu ya, tapi Iya, memang ya itu itu ada- untuk menghemat waktu. Ada kodenya itu Mm-mm. sampai bisa dibaca orang. Oh, sandi kali ya, ini dokter juga belajar sandi kali ya. Iya. Nah sekarang udahlah, kalian cepat tulis. Kak Antoni udah edit sampai begitu demikian rupa. Sampai Kak Ivan lapar loh lihat cireng lagi, lihat cimol yang kamu makan bersama, terus cilok yang bikin bersama. Ayo. Ya Ya deh, udah. oke. Jadi kita hai. Nih ya, inget nih, sama seperti Usain Bolt tadi si pelari yang 100 meter itu. Ya. Kita menulis ini supaya presentasi kita yang singkat itu bisa bagus. Ya, bagus and the best. Nah Betul. sebetulnya Kak Ivan Kak Antoni nggak perlu kalian mendapat nilai yang bagus dari presentasi kalian. Iya, Kalau buat bagus ya puji Tuhan juga ya Kak Antoni. itu bonus. Iya, tapi yang penting usahamu. Kamu tahu proses yang kamu jalani. Iya. Mungkin hari ini kamu tidak sebagus teman-temanmu gitu ya. Kamu jangan bandingin. Lalu kemudian kamu jangan sedih. Ya proses atau progresnya setiap orang tuh berbeda-beda. Ya bisa aku kesel kan Tony. Lihat ini sampai ada yang sobek. Gara-gara salah dihapus lagi. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ya udah. Iya, jangan sedih lagi. Ya udah, ayo semangat. Semangat. Kita lanjutkan. Tapi kayaknya lebih semangat kalau ada cirengnya nih. Ya udah kalian lanjut. Kak Antoni sama kalian nanti bantuin untuk edit video dan rekam suara. Kak Ivan bikin cireng deh. Yes, Yes, asik. Cireng. Oke. Ayo kita berjuang lagi. Aci digoreng. Ayo kita berjuang lagi. Iya, Menggoreng ayo. aci. Cimol. Bukan menggoreng aci tapi menulis. Ya oke kan Tony.